Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Vena, yang akan menemani malam kesendirian. Sebelum masuk ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Mari kita simak ceritanya. Namanya Bodol, pemuda 18 tahun yang terkenal dengan sifat kocaknya, baru saja lulus dari STM jurusan Teknik Mesin. Meski begitu, hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan. Alih-alih bekerja di bengkel atau pabrik sebagai teknisi, ia malah diterima sebagai satpam malam di sebuah pabrik garmen di kota industri. Kota industri, sesuai namanya, adalah tempat yang sibuk dan penuh dengan asap dari cerobong pabrik. Gedung-gedung tinggi berjejeran, suara mesin nyaris tidak pernah berhenti, dan orang-orang di sini lebih banyak bekerja daripada bersantai. Namun, Bodol selalu punya cara untuk menikmati hidup. Hari pertama kerja, ia datang dengan seragam satpam yang sedikit kebesaran. Topi keamanan yang seharusnya membuatnya tampak gagah justru terlihat miring karena kepalanya yang sedikit lebih kecil dari ukuran standar. "Waduh, ini seragam buat orang gede apa gimana ya?" gumamnya sambil berkaca di pos satpam. Partner kerjanya Pak Ujang, seorang satpam senior berusia 50-an tahun, hanya geleng-geleng melihat tingkah Bodol. "Kerja mah serius, Dol. Jangan main-main," katanya sambil menyeruput kopi. "Tenang, Pak. Saya ini satpam multitalenta. Bisa jaga, bisa ngelawak, bisa stand-up comedy sekalian." Bodol terkekeh, tapi tetap mendengarkan arahan seniornya. Pabrik garmen tempatnya bekerja cukup luas. Gudang bahan baku di sebelah timur, ruang produksi di tengah, dan bagian pengemasan di belakang. Ada juga lorong-lorong panjang yang temaram, seolah menyimpan cerita sendiri. Tapi Bodol tidak terlalu peduli. Baginya yang penting kerja santai, gajian lancar, dan bisa pulang beli gorengan. Malam pertama berjalan cukup biasa. Ia berkeliling pabrik, mengecek gerbang, dan sesekali mengobrol dengan Pak Ujang. Yang membuat Bodol betah adalah suasana malam yang tenang, angin sejuk yang berembus di sela-sela gedung pabrik, serta sesekali suara jangkrik dari semak-semak di belakang gudang. "Kerja malam enak juga ya, Pak. Adem, nggak ada bos yang ngawasin," ujar Bodol sambil duduk santai di pos. Pak Ujang hanya tersenyum tipis. "Iya, kalau cuma gitu aja enak," jawabnya pelan. Bodol tidak memperhatikan nada suara Pak Ujang yang sedikit berubah. Dia masih asik menikmati kopi dan cemilan. Udara malam mulai terasa dingin ketika Yanto datang ke pos satpam dengan sebungkus nasi padang di tangan. Pria berusia 35 tahun itu bertubuh agak gempal, berkulit sawo matang, dan selalu bicara dengan logat Banyumas yang kental. Berbeda dengan Pak Ujang yang pendiam, Yanto adalah tipe orang yang suka bercanda dan ngobrol ngalor ngidul. Lur, madang-madang kie nasi padang mendarat. Kencot pisan koh," seru Yanto sambil menaruh plastik berisi 3 bungkus nasi padang di meja pos jaga. Mata Bodol langsung berbinar. "Wah, Bang Yanto emang the best. Ini namanya kawan sejati, nggak kayak Pak Ujang. Tiap makan diem aja." Pak Ujang hanya geleng-geleng kepala tersenyum kecil sementara Yanto tertawa lebar. "Halah Dol, nyong wonge eman bo. Kie madang kon cepet lemu koe. Monggo ini Pak Ujang." Bodol langsung membuka bungkusan nasi padangnya, aroma rendang menyeruak ke udara, membuat perutnya yang dari tadi berbunyi semakin meronta. "Wah, ini rendang kelas sultan nih, empuk berbumbu dan pastinya gratis." Bodol tertawa sambil mencomot sepotong daging. Yanto memutar bola matanya. "Weh, dasar bocah, itu bukan gratis, itu subsidi silang dari aku buatmu. Ingat nanti kalau gajian, giliranmu yang traktir akak." Bodol berpikir sejenak, lalu menggeleng tegas. "Gajianku nanti buat kebutuhan primer, Bang. Kayak beli cilok, beli gorengan, dan bayar utang ke warung sebelah. Traktiran? Wah, urusan belakangan." Pak Ujang akhirnya ikut tertawa kecil, meski tetap lebih sibuk dengan nasinya. Yanto justru semakin bersemangat menggoda Bodol. Wah, bocah ini pinter banget muter-muter omongan. Hei Dol, kenapa kamu nggak jadi anggota DPR aja? Cocok tuh, ngelesnya lancar." Bodol menepuk dadanya dengan bangga. "Halah Bang, jadi satpam malam lebih mulia. Aku ini garda terdepan keamanan pabrik garmen. Tanpa aku, pabrik ini bisa kacau." "Ah, paling juga ketiduran nanti di pos," celetuk Pak Ujang akhirnya. Bodol dan Yanto langsung tertawa terbahak-bahak. Mereka terus bercanda sambil makan, menikmati nasi padang dengan lahap. Malam terasa lebih hangat karena tawa mereka. Sesekali Bodol menirukan gaya orang Banyumas. Namun, di tengah kehangatan itu, sesekali Pak Ujang melirik keluar pos ke arah gudang yang gelap.
Ada sesuatu dalam sorot matanya, sesuatu yang membuatnya tampak sedikit lebih waspada dibanding dua rekannya yang masih sibuk bercanda. Setelah makan hampir setengah porsi, Pak Ujang akhirnya bersuara. Suaranya dalam dan tenang seperti biasanya. Dol, dengerin, kamu kan baru di sini. Di sini itu aturan patroli harus jelas. Tiap 2 jam sekali kita keliling pabrik. 1 orang tetap jaga pos, 2 orang jalan muterin area. Biasanya jam 10 nanti aku sama Yanto yang pertama keliling, habis itu giliran kamu yang ikut, Dol. Bodol yang masih asik ngunyah mengangkat alisnya. Patroli muterin pabrik, Pak. Ya elah, kayak sekalian olahraga aja nih. Pak Ujang tersenyum tipis. Anggap aja gitu, tapi yang penting kalau lewat gudang harus salam dulu. Bodol menyipitkan mata, bingung. Hah? Salam ke siapa? Satpam senior? Mandor pabrik? Atau ke tukang bakso? Pak Ujang meletakkan sendoknya dan menatap mereka berdua. Ke penghuni sana. Yanto yang sedang menyeruput teh manis langsung melirik ke arah Pak Ujang dengan ekspresi serius, meski tetap santai. Pak Ujang ngomongin yang di gudang timur ya? Pak Ujang mengangguk pelan. Iya. Dulu ada kejadian, ada satpam baru nggak percaya sama aturan itu. Malam-malam patroli sendirian, nggak permisi, nggak salam, pulang-pulang dia kesurupan. Besoknya langsung resign. Bodol mendengus dan langsung tertawa. Ah, Pak, yang bener aja. Masa cuma gara-gara lupa salam bisa kesurupan? Emangnya dia ketemu siapa? Tukang dagang cilok yang nyamar jadi hantu. Yanto ikut tertawa. Haha, Dol, kowe lorang andel, wis dibilangin kok malah ngelawak. Pak Ujang tetap tenang, tidak terpengaruh dengan reaksi dua rekannya yang kocak. Ya, terserah kalian mau percaya atau enggak. Yang penting, aku sudah kasih tahu. Kalau ketemu sesuatu yang aneh, jangan sok berani. Bodol yang sudah habis makan dan sedang minum teh manis, langsung bersandar di kursinya dengan santai. Pak, kalau saya beneran ketemu, saya nggak bakal takut. Malah kalau itu Mbak Kunti, saya bakal ajak kenalan. Kali aja dia jomblo. Yanto langsung ngakak. Perutnya sampai terguncang. Walah Dol, kowe ki memang satpam kocak. Bocah lain lari kalau ketemu yang gituan, kamu malah mau ngajak pacaran. Bodol mengangkat bahunya, matanya berbinar penuh percaya diri. Lah iya bang, kan jarang-jarang ada kesempatan kenalan. Bisa romantis tuh pacaran sama Mbak Kunti. Malam mingguan gak perlu repot jemput, soalnya dia bisa terbang sendiri ke tempat kita. Yanto makin ngakak sambil memukul-mukul meja. Haha, wah Dol, tapi kalau dia ngajak ketemuan di kuburan gimana? Bodol langsung pura-pura berpikir. Ya gak apa-apa bang, kuburan kan tempatnya luas, bisa gelar tikar, sepi lagi, lanjut gurih-gurihnya. Pak Ujang hanya menggeleng-gelengkan kepala, meskipun bibirnya menyunggingkan senyum kecil. Halah, terserah kalian lah, tapi ingat kata-kata kalian malam ini. Jangan sampai besok berubah pikiran, dan sekarang tetap fokus dengan pekerjaan. Bodol menepuk dadanya. Siap, Komandan Ujang. Mereka bertiga terus bercanda sambil menyelesaikan makan malam. Suasana masih hangat dan penuh tawa, tapi di luar pos, angin kembali berembus sedikit lebih kencang. Jarum jam di pos satpam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Saatnya giliran Bodol dan Yanto untuk berpatroli. Yuk bang, waktunya kita olahraga ringan, kata Bodol sambil meregangkan tangan dan mengambil senter. Yanto berdiri sambil menghela napas panjang. Olahraga opo Dol, iki muter pabrik, bukan jogging. Pak Ujang yang duduk di kursinya hanya melirik sebentar. Ingat, jangan macam-macam. Patroli itu serius, bukan buat main-main. Bodol memberi hormat dengan gaya konyol. Siap, Komandan Ujang. Yanto hanya nyengir sambil mengambil senternya sendiri. Mereka pun keluar dari pos jaga dan mulai berjalan menyusuri area pabrik yang luas. Angin malam berembus dingin, membuat dedaunan kering di sekitar pabrik berbisik pelan. Bodol melangkah santai, menyorotkan senter ke sana-sini tanpa beban. Bang, kalau ada yang aneh-aneh jangan lari duluan ya, malu-maluin satpam senior aja, godanya. Yanto mendengus. Halah Dol, justru kowe sing jangan ngompol kalau tiba-tiba ada yang nyapa. Mereka berdua terkekeh, suasana masih penuh canda. Namun, saat mendekati area gudang di sebelah timur, langkah Yanto mulai melambat. Gudang itu memang terkenal lebih gelap dibanding bagian lain di pabrik, dan cerita Pak Ujang tadi masih terngiang di kepalanya. Bodol, sebaliknya, malah semakin bersemangat. Begitu mereka sampai di depan pintu besi gudang yang sedikit berkarat, Bodol langsung bersiul-siul kecil seperti sedang menggoda seorang gadis. Ciwi-ciwi, ada yang sendirian nih? Godanya sambil mengetuk pintu gudang pelan. Yanto langsung menegur dengan nada waspada. Dol, wis, ojo macem-macem, aku ora enak ati. Tapi Bodol malah makin menjadi. Santai aja bang, tadi kata Pak Ujang kalau ada apa-apa, kita harus salam.
Nah, ini saya malah ngajak ngobrol dulu, biar lebih saling akrab. Ia kembali bersiul dan mengetuk pintu gudang dengan lebih keras. Halo Mbak Kunti, lagi apa di dalam? Jangan diam-diam aja, baik. Godain kita dong. Yanto meneguk ludah, matanya mulai melirik ke sekitar. Angin malam tiba-tiba bertiup lebih kencang, membuat ranting-ranting pohon kecil di sekitar bergoyang. Bodol, serius, wes cukup, katanya lebih tegas. Bodol berhenti bersiul, lalu menyorotkan senter ke celah pintu gudang. Tidak ada apa-apa, hanya tumpukan kain dan beberapa mesin jahit yang sudah lama tidak digunakan. Lihat bang, nih kosong aja. Mana katanya angker? Katanya sambil tertawa kecil. Yanto tetap merasa tidak nyaman, tapi karena tidak terjadi apa-apa, ia hanya menghela napas. Ya wis, ayo lanjut patroli. Aku pengen cepet balik ke pos. Bodol masih nyengir lebar, tapi akhirnya mereka meninggalkan gudang dan melanjutkan keliling area pabrik. Mereka mengecek gerbang belakang, memeriksa area produksi yang sudah sepi, dan memastikan semua pintu terkunci. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang berubah. Setelah sekitar 30 menit, mereka kembali ke pos jaga. Komandan Ujang, lapor. Patroli aman terkendali, kata Bodol sambil memberi hormat lagi. Pak Ujang hanya mengangguk, menatap mereka sejenak sebelum berkata, Bagus, udah ketemu pacar barumu, Dol? Bodol tertawa keras. Wah, belum pak, sepertinya dia lagi nggak di tempat. Mungkin lagi meeting sama Genderuwo di kantor pusat. Yanto ikut tertawa, meski dalam hatinya masih ada sedikit rasa tidak nyaman. Malam semakin larut, udara makin dingin dan rasa kantuk yang seharusnya datang justru tidak kunjung tiba. Pak Ujang, Yanto dan Bodol masih duduk di pos jaga, masing-masing dengan secangkir kopi di tangan. Lampu neon kecil di atas mereka berpendar redup, sesekali berkedip seakan ikut begadang bersama mereka. Bodol, yang memang paling susah diam, tiba-tiba meletakkan cangkirnya dan berdiri. Ia membetulkan topi satpamnya yang kebesaran, lalu menepuk-nepuk dadanya dengan gaya percaya diri. Baiklah, bapak-bapak sekalian, karena kita nggak bisa tidur, izinkan saya, Bodol si satpam kocak, untuk menghibur malam ini dengan materi terbaik saya. Siap? Pak Ujang menyeruput kopinya dengan santai, sedangkan Yanto langsung tertawa kecil sambil melipat tangan. Weh, bocah, ayo coba lucuin aku. Tapi kalau nggak lucu, siap-siap kena sandal. Bodol langsung menaikkan satu alisnya. Santai bang, lawakan saya ini terjamin SNI, standar ngakak Indonesia. Pak Ujang akhirnya tertawa kecil, sedangkan Yanto langsung bersiap mendengarkan. Bodol mulai berjalan ke depan meja pos seperti seorang komika profesional. Jadi gini bapak-bapak, saya ini kan baru jadi satpam ya. Kerjaan ini keren banget, soalnya dari kecil saya udah dilatih buat jadi satpam. Pak Ujang mengernyitkan dahi. Maksudnya? Ya dulu waktu kecil, tiap kali emak saya belanja ke warung, saya disuruh jaga rumah. Bodol, jaga rumah ya, jangan kemana-mana. Saya diem di depan rumah, bener-bener kayak satpam pos. Bedanya, nggak dapat gaji, cuma dapat gorengan. Yanto langsung ngakak. Walah, satpam tanpa BPJS Dol. Bodol melanjutkan. Terus pas udah deh, saya lulus STM, langsung dapat kerja, katanya di pabrik garmen. Saya kira saya bakal jadi teknisi. Ternyata malah jadi satpam. Saya curiga, ini takdir. Dari kecil udah dididik jaga rumah, gede malah jaga pabrik. Pak Ujang tersenyum sambil menggelengkan kepala, sedangkan Yanto masih tertawa. Terus nih, saya heran ya, kenapa satpam tuh selalu dapat shift malam? Kenapa nggak ada shift siang? Emangnya maling cuma kerja pas gelap doang? Gimana kalau ada maling freelancer, kerjaannya siang malam? Yanto langsung tertawa sambil memukul meja. Wah, maling freelancer Dol? Pakai LinkedIn kali? Bodol mengangkat tangan seolah menghayal. Iya bang, maling zaman sekarang pasti pakai aplikasi. Malinggo, jasa maling online dijamin profesional. Keahlian bobol rumah, jebol brankas, nyopet di bus kota. Semua ada di sini. Pak Ujang akhirnya tak bisa menahan tawa dan ikut tergelak. Wah Dol, kamu ini ada-ada aja. Bodol makin semangat, ia berlagak seperti sales. Jadi buat bapak-bapak yang butuh jasa maling, jangan lupa download aplikasi Malinggo. Pakai kode promo lari 10 biar dapat diskon pas kabur dari polisi. Yanto sampai menepuk pahanya, air matanya keluar karena terlalu banyak tertawa. Aduh Dol, lucu banget, aku sampai ngeluarin air mata kebahagiaan. Bodol makin percaya diri dan melanjutkan, dan yang paling ngeselin ya, kerja jadi satpam tuh banyak tantangan. Orang lain kalau kerja ada jam istirahat. Satpam istirahatnya waspada, orang lain makan santai. Satpam makan sambil lihat CCTV, takut tiba-tiba ada maling yang lagi ngumpet di pojokan. Pak Ujang dan Yanto tertawa semakin keras. Bodol makin jadi. Terus, kalau ada orang baru kayak saya, pasti selalu ditakut-takutin.
Dibilang ada penghuni di gudang lah, ada penampakan lah. Lah, saya ini satpam bukan Ghostbusters. Kalau ada hantu beneran, saya bukan lawan ditakut gaji telat daripada ketemu Kunti. Yanto hampir tersedak kopinya, sementara Pak Ujang menepuk meja sambil tertawa lepas. Bodol menutup dengan gaya ala penceramah. Jadi intinya, jadi satpam itu pekerjaan yang penuh perjuangan. Kita harus kuat mental, kuat fisik, dan yang paling penting, kuat nahan kantuk. Mereka bertiga tertawa puas. Suasana malam yang tadinya dingin berubah hangat karena gelak tawa yang menggema di pos jaga. Bahkan Pak Ujang yang biasanya serius pun tidak bisa menahan tawa. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya mulai tenang kembali. Yanto masih menyeka air mata di ujung matanya, sementara Pak Ujang menghela napas lega. Bodol, kamu ini kocak juga ya. Baru kali ini ada satpam yang bisa stand up comedy begini, kata Pak Ujang dengan nada puas. Bodol menyeringai lebar. Pak, kalau besok saya resign dari satpam, saya bakal daftar ke stand up comedy Indonesia. Yanto mengangkat gelas kopinya. Dukung Dol, tapi kowe kudu ingat, kalau nggak lucu, aku bakal balang sandal. Mereka kembali tertawa, menikmati malam yang terasa lebih ringan. Namun di kejauhan di area gudang timur, angin berembus lebih dingin dari sebelumnya. Langit di ufuk timur mulai berubah warna, dari hitam pekat menjadi semburat oranye. Burung-burung gereja mulai bercicit pelan menandakan bahwa pagi telah tiba. Dari kejauhan, suara motor dan aktivitas pabrik mulai terdengar, menandai pergantian antara shift malam dan shift pagi. Di pos jaga, Bodol menguap lebar sambil meregangkan tubuhnya. Aduh, akhirnya pagi juga. Perut lapar, mata ngantuk, tapi hati senang karena tugas kita aman terkendali. Pak Ujang yang sedang merapikan catatan laporan hanya menggeleng pelan. Kamu ini Dol, kalau kerja kayak di acara variety show, malam-malam orang tegang, kamu malah bikin ketawa terus. Yanto, yang sudah siap menggulung rokok terakhirnya sebelum pulang, ikut menimpali. Halah Pak, justru Dol ini obat kantuk. Kalau nggak ada dia, saya tadi mungkin udah ketiduran di pos. Bodol menyengir lebar. Lah, itu dia gunanya saya di sini, Bang. Selain menjaga keamanan pabrik, saya juga menjaga mental health teman-teman shift malam biar nggak stres. Tak lama kemudian, satpam shift pagi mulai berdatangan. Ada Pak Roni, satpam senior berperut buncit yang sudah bekerja di pabrik ini hampir 15 tahun, dan Dodi, satpam muda yang masih terlihat segar karena baru datang dari rumah. Assalamualaikum, wah, satpam-satpam ganteng shift malam masih pada melek nih. Sapa Dodi sambil menaruh helmnya. Bodol langsung berdiri dengan gaya ala presenter TV. Waalaikumsalam, selamat pagi rekan-rekan shift pagi. Selamat datang di pos jaga kebanggaan kita semua. Saya Bodol, satpam yang siap menghibur dan menjaga keamanan. Dan ini rekan saya Bang Yanto, spesialis jaga pos dengan logat Banyumas. Yanto yang baru saja menyesap kopinya hampir tersedak mendengar namanya disebut. Wah Dol, nyong iki udu presenter berita. Pak Roni tertawa melihat tingkah Bodol. Kamu ini emang satpam kocak, Dol. Kalau satpam lain pada tegas, kamu malah jadi bahan hiburan. Bodol menyilangkan tangannya di dada dan mengangkat dagunya dengan bangga. Pak, ingat, satpam yang bahagia adalah satpam yang produktif. Pak Ujang akhirnya berdiri, menepuk bahu Bodol dan Yanto. Sudahlah, ayo pulang. Malam ini kita ketemu lagi. Jangan sampai terlambat masuk shift. Bodol langsung memasang wajah dramatis. Pak, baru aja kita habis seru-seruan, sekarang kita harus berpisah. Dunia ini memang kejam. Yanto pura-pura mengusap air mata di pipinya. Dol, ojo drama. Wis, ayo pulang. Bodol melangkah keluar pos jaga sambil bersikap sok puitis. Pak Ujang, Bang Yanto, kita memang berpisah untuk sekarang, tapi nanti malam kita akan bertemu lagi dalam tugas suci dan mulia menjaga pabrik ini. Pak Ujang dan Yanto hanya menggelengkan kepala, sementara satpam shift pagi tertawa melihat tingkahnya. Dengan langkah santai, Bodol, Yanto, dan Pak Ujang meninggalkan pos jaga dan berjalan ke tempat parkir. Matahari mulai naik perlahan menyinari pabrik garmen yang baru saja memulai aktivitasnya. Pabrik garmen sudah sepi. Mesin-mesin jahit yang siang tadi berisik kini diam membisu. Lampu-lampu redup di area produksi hanya menyala di beberapa titik, menyisakan bayangan panjang yang bergerak-gerak tertiup angin. Di pos jaga, hanya ada Pak Ujang dan Yanto yang sudah tiba lebih dulu. Pak Ujang sedang duduk di bangku kayu, membaca laporan harian dari shift sebelumnya. Sementara Yanto sedang menggulung rokoknya dengan santai. Tiba-tiba, suara seseorang berteriak riang dari kejauhan. Assalamualaikum para satpam tercinta! Brak! Sebuah tangan menepuk bahu Yanto dengan keras. Yanto yang sedang fokus menggulung rokok langsung loncat dari tempat duduknya.
Astagfirullah, Dol, aku wis tuwo, kowe iki mateni aku po. Pak Ujang hanya menghela napas, sudah terbiasa dengan tingkah Bodol. Dol, kamu nggak bisa datang biasa aja ya? Harus pakai jump scare dulu? Bodol berdiri dengan senyum lebar dan wajah cerah seolah baru menang lotre. Dengan gaya ala pahlawan super, ia meletakkan kedua tangannya di pinggang dan mendongakkan kepala. Bapak-bapak, malam ini saya datang dengan kabar gembira. Dunia ini memang penuh kejutan, dan saya baru saja mendapat keberuntungan besar. Yanto, yang masih menenangkan napasnya, sedar Dol bergerak. Kenapa kamu sering banget, Dol? Ada bunuh terbang negara atau lain? Bodol tertawa dan mengeluarkan plastik nasi bungkus dari balik jaketnya. Bukan bang, ini dia sumber kebahagiaan saya. Ia mengangkat nasi bungkusnya dengan bangga, seolah sedang memamerkan piala juara satu lomba satpam tergokil se-Indonesia. Pak Ujang menatap plastik itu dengan bingung. Nasi rames, emang kenapa? Bodol mengangkat satu jari dengan gaya sok bijak. Pak, ini bukan sekadar nasi rames biasa. Ini nasi rames spesial, dibeli langsung dari warung belakang tembok pabrik. Dan yang lebih spesial lagi, ia berhenti sejenak, memberi jeda dramatis. Yanto mengerutkan dahi. Terus, Bodol tersenyum lebar. Saya kenalan sama penjualnya. Namanya Mbak Lastri, cantik, manis, jomblo, dan sepertinya tertarik sama saya. Pak Ujang dan Yanto langsung ngakak. Waduh, sate pam kita dapat jodoh, teriak Yanto sambil menepuk bahu Bodol. Pak Ujang hanya tersenyum sambil geleng. Dol, kamu ini tiap hari bawa cerita baru. Kemarin ngaku mau pacaran sama Mbak Kunti, sekarang tiba-tiba ada Mbak Lastri. Yanto ikut menimpali dengan nada menggoda. Lah terus Dol, kalau nanti Mbak Kunti cemburu, gimana? Jangan-jangan tiba-tiba dia nongol di pos jaga bawa pocong buat duel sama kamu. Bodol langsung memasang wajah sok serius. Santai bang, saya ini pria yang adil dan bijaksana. Kalau Mbak Kunti cemburu, ya kita rembukan baik-baik. Saya siap membagi perhatian. Malam minggu pertama buat Mbak Lastri, malam minggu kedua buat Mbak Kunti. Pokoknya semua kebagian. Pak Ujang dan Yanto langsung terbahak-bahak. Ya Allah, Dol, kamu tuh satpam apa dukun spesialis hantu? Bisa-bisanya atur jadwal pacaran sama Kunti, kata Yanto sambil terpingkal-pingkal. Bodol hanya mangkat bahunya dengan santai. Namanya juga jaga malam, bang. Kalau nggak ada hiburan, nanti kita stres sendiri. Tapi serius, Mbak Lastri ini beda. Warungnya rapi, masakannya enak. Dan yang paling penting, dia tertawa setiap kali saya bercanda. Ini pertanda bagus. Pak Ujang menyeringai. Kalau dia ketawa dengar lawakan kamu, berarti dia calon istri yang sabar, Dol. Betul, Pak. Dan saya akan pastikan Mbak Lastri ini bukan hanya sekadar kenalan, tapi calon ibu dari anak-anak saya nanti. Yanto hampir tersedak rokoknya. Waduh, baru kenal udah bahas anak, kowe cepet banget, Dol. Mereka kembali tertawa lepas. Bodol meletakkan nasi bungkus di atas meja dan membuka satu untuk dirinya sendiri. Ayo Bang Yanto, Pak Ujang, sebelum kita patroli, kita makan dulu. Ini saya belikan spesial buat kita semua. Pak Ujang dan Yanto pun mengambil bagian masing-masing. Sambil menikmati nasi rames, mereka masih bercanda tentang Mbak Lastri, tentang cinta segitiga antara Bodol, Lastri, dan Mbak Kunti. Hingga akhirnya suasana malam yang dingin berubah menjadi hangat oleh tawa mereka. Pukul 2.40, waktu patroli telah tiba. Bodol dan Yanto bersiap dengan senter di tangan. Udara malam semakin dingin, tapi suasana di pabrik tetap sunyi. Hanya sesekali terdengar suara jangkrik dari kejauhan. Bang, ingat ya, jangan lari kalau ada apa-apa, kata Bodol dengan gaya sok berani sambil mengayunkan senternya ke depan. Yanto menyeringai. Halah, malah kamu yang jangan kencing di celana kalau takut. Mereka pun berjalan menyusuri area pabrik. Melewati deretan mesin-mesin produksi yang sudah berhenti, lorong-lorong panjang yang hanya diterangi lampu redup, hingga akhirnya mereka sampai di depan gudang timur, tempat yang sering diceritakan Pak Ujang sebagai lokasi berpenghuni. Tiba-tiba, brak! Sebuah benda jatuh di dalam gudang, suaranya menggema di tengah kesunyian malam. Yanto langsung tersentak dan mundur selangkah. Astagfirullah, apa itu? Bodol yang juga kaget malah refleks latah. Mampus kau! Ya ampun, astaga, sumpah aku nggak mau. Yanto langsung tertawa sambil menunjuk Bodol. Bodol, kowe latah, baru tahu aku. Aduh parah, katanya pemberani kok gitu reaksinya. Bodol langsung tersadar dan memasang wajah sok tegar. Siapa yang latah? Itu namanya strategi psikologis, Bang. Aku ngagetin balik biar yang di dalam sana takut duluan. Yanto masih cekikikan. Strategi psikologis matamu, kamu tuh kena mental barusan. Merasa gengsinya terusik, Bodol malah makin usil.
Ia mendekat ke pintu gudang dan mulai bersiul-siul seperti menggoda cewek. Wait, Mbak Kunti, aku di sini. Kamu cemburu ya karena aku kenalan sama Mbak Lastri? Yanto langsung panik dan menarik lengan Bodol. Dol, ojo ngono, malah nantangin. Jangan ngajak ribut yang di sini. Kita kerja bukan buat cari perkara. Tapi Bodol tetap melanjutkan keusilannya. Udah dibilang, Bang, aku ini manusia setia. Tenang aja, kalau Mbak Kunti mau, aku atur jadwal pacaran kita. Sebuah suara lirih terdengar dari dalam gudang, seolah ada seseorang atau sesuatu yang menanggapi ucapan Bodol. Mereka langsung membeku. Yanto menelan ludah. Dol, kamu denger nggak? Bodol masih diam, matanya membulat. Senter di tangannya bergetar sedikit. Kali ini lebih jelas. Suara tawa perempuan, pelan tapi nusuk. Tanpa aba-aba, Bodol langsung putar badan dan lari sekencang mungkin. Yanto yang kaget malah tertinggal. Dol, jangan ditinggalin! Stan! Ia pun ikut kabur dengan napas tersengal-sengal. Begitu sampai di pos jaga, Bodol langsung menjatuhkan diri di kursi dengan napas memburu. Yanto menyusul, mukanya pucat dan keringat dingin membasahi dahinya. Pak Ujang yang sedang menyeruput kopi langsung menatap mereka dengan alis terangkat. Lah, kok kayak habis lomba lari? Apaan tuh? Yanto masih ngos-ngosan, menunjuk ke arah gudang dengan tangan gemetar. Pak, gudang, ada yang ketawa. Pak Ujang menghela napas panjang, lalu berdiri sambil melipat tangan di dada. Nah, kan, udah dibilang kalau lewat gudang. Pak Ujang berdiri dengan tangan bertolak pinggang, menatap Bodol dan Yanto yang masih ngos-ngosan di bangku pos jaga. Kalian ini ya, saya udah kerja di sini 12 tahun, gak pernah sekalipun nantangin yang gak kelihatan. Tapi kalian baru 2 tahun, baru semalam malah udah berani nantang? Suaranya tegas, tapi ada nada prihatin. Bodol masih mengatur napas, meneguk air dari botolnya. Pak, saya janji, saya nggak bakal macem-macem lagi. Tadi beneran, Pak, ada yang ketawa. Pak Ujang mengangguk. Makanya kerja itu yang bener. Kita ini satpam, tugasnya jaga keamanan, bukan cari perkara sama yang di alam lain. Yanto mengangguk cepat. Iya, Pak, bener. Saya tadi udah bilang ke Bodol, tapi dia ngeyel. Bodol mendelik. Bang, jangan seolah-olah kamu nggak takut tadi. Aku aja yang lari duluan, kamu ketinggalan. Pak Ujang menghela napas panjang, lalu duduk kembali di kursinya. Udahlah, malam masih panjang. Daripada ngelucu di tempat yang salah, mendingan kalian fokus kerja. Bodol mengangguk patuh, tapi tiba-tiba berdiri lagi sambil merogoh kantong jaketnya. Aduh, rokokku habis. Pak, saya izin ke warung belakang tembok pabrik, beli rokok sebentar. Yanto langsung menyeringai jahil. Heh, yakin beli rokok? Jangan-jangan kamu mau ketemu Mbak Lastri? Bodol berdehem berusaha sok serius. Loh, ini murni urusan kebutuhan primer, Bang. Masa satpam jaga malam gak ngerokok? Gimana bisa fokus? Pak Ujang mengangguk santai. Ya udah, tapi jangan lama-lama. Ini udah larut. Tanpa membuang waktu, Bodol langsung melangkah keluar pos jaga dan berjalan menuju warung di belakang tembok pabrik. Bodol tak kembali, 15 menit berlalu. 30 menit. Pak Ujang mulai melirik jam tangannya dengan dahi berkerut. Lama amat si Bodol, beli rokok atau ngopi sekalian? Yanto juga merasa aneh. Biasanya kalau ke warung paling 15 menit udah balik. Saya kejar aja, Pak. Pak Ujang mengangguk. Iya, coba cek. Takutnya dia malah ngobrol ngalor ngidul sama Mbak Lastri sampai lupa waktu. Yanto segera mengambil senternya dan berjalan ke arah tembok belakang pabrik. Begitu sampai di sana, ia melongok ke arah tempat warung yang diceritakan Bodol sebelumnya. Tapi yang ia lihat justru sesuatu yang aneh. Warung itu kosong, bukan hanya kosong, tapi seperti sudah lama tidak beroperasi. Lapak kayunya sudah usang, papan namanya miring, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan di sekitarnya. Yanto merinding. Lah, kok warungnya kayak gini? Ia menyalakan senternya mengarahkan ke dalam warung. Di sana, di balik meja kayu tua yang penuh debu, ia melihat Bodol. Bodol duduk sendirian di bangku kayu, tertawa kecil sambil mengangguk-angguk, seolah sedang ngobrol dengan seseorang. Tapi yang bikin bulu kuduk Yanto berdiri, tidak ada siapa-siapa di depannya. Bodol, panggil Yanto dengan suara parau. Bodol tidak menoleh. Ia masih tertawa kecil, sesekali mengangguk seperti menanggapi seseorang. Yanto menelan ludah. Ia maju perlahan, merasa ada yang sangat tidak beres. Dol, kamu ngobrol sama siapa? Bodol mendongak. Matanya tampak kosong sesaat sebelum akhirnya tersenyum lebar. Bang, kenalin, ini Mbak Lastri. Yanto merinding sekujur tubuh. Tidak ada siapa-siapa di situ.
Bodol masih duduk santai di bangku kayu, senyumnya lebar, seperti benar-benar merasa sedang berada di warung biasa. Ia menoleh ke Yanto yang masih berdiri kaku di depan warung, wajahnya jelas menunjukkan ketakutan. "Bang, sini duduk, jangan malu-malu." Bodol menepuk kursi kosong di sebelahnya. "Aku pesenin kopi deh biar ngobrolnya makin enak." Yanto menelan ludah. Ia menyorotkan senternya ke sekeliling warung yang tampak lusuh dan kosong, tapi Bodol bersikap seolah tempat itu masih buka seperti biasa. Mbak Lastri, pesen kopi hitam 1 buat Bang Yanto ya," kata Bodol sambil tersenyum ke arah meja kosong di depannya. Yanto semakin pucat. "Dol, lo ngomong sama siapa?" Bodol tertawa kecil. "Yailah Bang, ini Mbak Lastri, masa nggak kelihatan? Tadi aku udah cerita ke kamu kan? Nih, kenalan dulu." Bodol menunjuk ke kursi kosong seolah ada seseorang di sana. Yanto mundur selangkah, hatinya mencelos. "Bodol, gue serius. Lo sadar nggak sih? Ini warung kosong, lo duduk sendirian, nggak ada siapa-siapa di sini." Bodol mendengus, wajahnya kesal. "Ah, Bang Yanto, ini pasti mau ngerjain gue ya?" "Yalah, Mbak Lastri ini beneran ada kok. Gue dari tadi ngobrol sama dia. Bener kan, Mbak Lastri?" Bodol tertawa kecil lalu menoleh belakang. "Hening." Yanto menggertakkan giginya. Tangannya langsung meraih pergelangan tangan Bodol dan menariknya kasar. "Udah, gue bilang ikut gue. Kita cabut dari sini. Lo nggak sadar ini ada yang aneh?" Bodol berusaha meronta. "Bang, apaan sih? Gue lagi enak ngobrol. Bang, lo kenapa?" Yanto tidak peduli. Dengan sekuat tenaga, ia menarik Bodol keluar dari warung. Bodol masih berusaha berontak, tapi langkah kakinya ikut terseret keluar. Begitu mereka keluar dari warung dan berbalik untuk melihatnya lagi, warung itu kembali seperti semula. Bangunan kayu reyot, lapuk, berdebu, kosong melompong. Tidak ada tanda-tanda warung beroperasi, tidak ada cahaya lampu, tidak ada suara orang berbincang, tidak ada Mbak Lastri. Bodol langsung terdiam, matanya membesar, wajahnya berubah pucat. "Bang, tadi gue?" Sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, sesuatu bergerak di dalam warung. Mereka berdua menoleh. Di balik jendela kayu warung yang pecah, sesosok perempuan melayang. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong, rambut panjangnya berantakan. Bibirnya menyeringai, lalu suara tawa melengking pecah di udara. Bodol dan Yanto membeku selama sepersekian detik sebelum lari. Bodol dan Yanto langsung tancap gas kencang mungkin menuju pos jaga. Napas mereka tersengal, kaki mereka hampir tersandung batu, tapi mereka tidak berani menoleh ke belakang. Dari belakang mereka, suara tawa itu semakin nyaring. Sosok itu melayang, mengejar mereka. Yanto hampir menangis. "Bodol!" Nyong Wis ngomong ra percaya. Bodol yang sudah gemetar setengah mati hanya bisa berteriak. "Gue tahu bat, Bang. Gue putus total sama Mbak Kunti." Begitu sampai di pos jaga, mereka langsung menerobos masuk dan mengunci pintu. Pak Ujang yang sedang duduk santai langsung berdiri. Terkejut melihat wajah pucat keduanya. Kenapa kalian?" Bodol dan Yanto hanya bisa terengah-engah. Tangan mereka gemetar. Suasana di pos jaga terasa semakin berat. Bodol dan Yanto masih ngos-ngosan. Wajah mereka pucat, keringat membasahi baju dinas mereka. Pak Ujang menatap mereka dengan dahi berkerut, tangan sudah siap di pinggang. "Apa-apaan kalian lari kayak dikejar setan?" tanyanya heran. Bodol dan Yanto saling pandang, masih berusaha mengatur napas. Yanto akhirnya bersuara lebih dulu. Suaranya masih sedikit bergetar. "Pak, tadi warung di belakang tembok pabrik." Pak Ujang melipat tangan di dada, menunggu kelanjutan cerita. Bodol menelan ludah, baru sekarang benar-benar sadar apa yang baru saja terjadi. "Pak, tadi di warung itu saya ngobrol sama Mbak Lastri. Saya beneran lihat dia, suaranya jelas, bahkan dia nawarin kopi buat Bang Yanto." Yanto menyela cepat. "Pak, pas saya nyusul, warungnya kosong. Tapi Bodol duduk di situ, kayak ngobrol sama orang. Pas saya tarik dia keluar, warung itu tiba-tiba kembali kayak bangunan kosong terus di jendelanya." Suara Yanto tercekat. Bodol melanjutkan dengan suara parau. "Ada Kunti, Pak. Dia ngeliatin kita, terus ketawa." Pak Ujang terdiam sejenak, ekspresinya berubah serius. Ia menarik napas panjang lalu menghela pelan. "Saya sudah bilang, jangan macam-macam kalau jaga di sini," katanya dengan nada dalam. "Dari dulu area belakang pabrik memang angker. Apalagi warung yang kalian bilang itu, warung itu sudah kosong dari 5 tahun lalu. Pemiliknya dulu seorang janda muda, namanya juga Lastri. Tapi suatu malam dia hilang dan sejak itu warungnya dibiarkan begitu saja." Bodol dan Yanto merinding mendengar penjelasan itu. Pak Ujang menatap mereka tajam. "Makanya kalian harus jaga sikap. Jangan usil di tempat yang gak seharusnya. Jangan nantang,
Jangan sembarangan ngobrol sama yang gak kelihatan. Kita ini kerja, bukan main-main. Bodol menunduk, baru sekarang merasa menyesal karena selama ini selalu meremehkan cerita-cerita horor di pabrik. Yanto hanya mengangguk pelan, masih mencerna semua yang terjadi. Malam itu berlalu dengan sunyi. Tidak ada lagi canda tawa, tidak ada lagi ocehan konyol dari Bodol. Mereka hanya duduk diam, sesekali menyeruput kopi yang terasa lebih pahit dari biasanya. Pagi pun tiba. Saat matahari mulai muncul di ufuk timur, shift pagi datang untuk menggantikan mereka. Bodol, Yanto, dan Pak Ujang menyerahkan laporan singkat, lalu bersiap untuk pulang. Saat akan berpisah, Yanto menepuk bahu Bodol pelan. "Dol, malam ini lo jangan ke warung belakang lagi ya." Bodol menoleh dengan ekspresi lelah, tapi bibirnya tersenyum kecil. "Bang, mulai sekarang gue beli rokok di minimarket aja. Ogah mampir ke warung itu lagi." Pak Ujang hanya tersenyum tipis melihat keduanya akhirnya belajar sesuatu. Mereka bertiga pun berjalan pulang menuju rumah masing-masing, meninggalkan pabrik yang kini kembali sibuk dengan aktivitas pagi. Malam kembali menyelimuti pabrik garmen di kota industri. Lampu-lampu di sekitar pabrik sudah redup, hanya menyisakan penerangan dari beberapa sudut yang cukup untuk membuat suasana terasa lebih lengang. Di pos jaga, Pak Ujang duduk sambil menyeruput kopi hitamnya, sementara Yanto sibuk mengecek jadwal patroli malam itu. Namun ada satu yang terasa berbeda malam ini. Bodol belum datang. Biasanya sebelum shift dimulai, Bodol sudah lebih dulu hadir dengan gaya khasnya yang ceria dan usil. Entah mengagetkan dari belakang, membawa jajanan, atau sekadar bercanda dengan logat khasnya. Tapi malam ini, tak ada tanda-tanda kedatangannya. Pak Ujang menghela napas saat ponselnya bergetar. Ia merogoh saku dan melihat ada pesan WhatsApp dari Bodol. "Assalamualaikum Pak Ujang, mohon izin saya nggak bisa masuk malam ini. Dari pagi saya demam, badan panas dingin. Kayaknya masuk angin parah. Besok saya usahain masuk lagi ya Pak. Terima kasih Pak Ujang." Pak Ujang menaruh ponselnya di meja dan menoleh ke Yanto. "Si Bodol sakit, demam katanya dari pagi." Yanto yang sedang duduk selonjor langsung menoleh. "Serius Pak, jangan-jangan gara-gara kejadian tadi malam ya?" Pak Ujang diam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Bisa jadi." "Hah? Orang kayak Bodol itu kalau udah kena efek kayak gini, biasanya baru sadar kalau nggak boleh sembarangan." Yanto menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Kasian juga sih Pak, biasa ceria, sekarang malah tepar. Besok pagi kita jenguk aja yuk." Pak Ujang menyesap kopinya lagi. "Iya, besok habis shift kita langsung ke rumahnya. Sekalian kita lihat dia kenapa." Malam itu terasa lebih sepi dari biasanya. Tanpa Bodol, pos jaga yang biasanya dipenuhi gelak tawa dan guyonan terasa hening. Pagi itu, setelah shift malam yang terasa lebih panjang dari biasanya, Pak Ujang dan Yanto langsung menuju rumah Bodol. Mereka berjalan santai, menyusuri gang kecil di perkampungan sekitar pabrik, sesekali berhenti untuk membeli gorengan dan kopi sachet buat Bodol. Rumah Bodol sederhana, bercat biru pudar dengan teras kecil yang dipenuhi jemuran baju. Pintu depan sedikit terbuka, menandakan kalau pemiliknya tidak benar-benar tertidur lelap. "Assalamualaikum Bodol. Bangun Dol, jangan pura-pura sakit kowe," teriak Yanto dengan nada menggoda. Tak ada jawaban. Pak Ujang menoleh ke Yanto mengisyaratkan untuk masuk. Mereka pun mendorong pintu pelan dan melangkah ke dalam. Di dalam kamar, Bodol tampak terbaring di atas kasur tipis dengan selimut sarung membungkus tubuhnya. Koyo menempel di dahinya, wajahnya terlihat lemas, rambutnya aut-autan. Kipas angin berputar pelan seolah ikut merasakan kelelahan si pemilik kamar. "Bodol," panggil Pak Ujang. Suaranya lebih lembut. Bodol membuka matanya setengah, lalu melirik malas ke arah tamu-tamunya. Dengan suara serak, ia menggumam, "Pak, Bang Yanto, apa kabar? Gimana shift tadi malam?" Yanto duduk di pinggir kasur sambil membuka bungkusan gorengan. "Kita sih aman, cuma kowe aja yang jadi korban. Wis kayak mayat hidup Dol," godanya. Bodol hanya mendengus pelan, tak punya tenaga untuk melawan balik dengan lelucon seperti biasanya. Dengan tangan lemas, ia merogoh sesuatu dari bawah bantal dan menyerahkannya ke Pak Ujang. Sepucuk amplop. Pak Ujang mengernyit. "Apa ini?" Bodol menarik napas dalam sebelum menjawab, "Surat resign, Pak, saya mau berhenti dari kerjaan ini." "Hening." Yanto yang tadi masih asik menggigit tahu goreng langsung berhenti mengunyah. Ia menatap Bodol dengan ekspresi kaget lalu tertawa kecil. "Wah, kowe yang malah ngehalu ya? Udah istirahat aja bikin prank di pagi hari." Bodol menggeleng pelan. "Enggak, Bang. Gue serius. Gue udah kapok. Nggak kuat lagi. Gue pikir kerja di pabrik ini bakal nggak kayak gini. Ternyata malah bikin gue ketemu yang aneh-aneh."
Pak Ujang membuka amplop itu dan membaca surat pengunduran diri Bodol dengan mata tenang, meskipun dalam hatinya ia sedikit berat menerima keputusan ini. Lo yakin, Dol? Tanyanya. Bodol menatap langit-langit kamar dengan ekspresi kosong. Iya, Pak. Gue gak bisa lupa kejadian malam itu. Warung kosong itu, suara ketawanya. Gue ngerasa gue terlalu banyak bercanda sama hal-hal yang gak kelihatan. Dan sekarang gue kena batunya. Yanto menatap Bodol lama, lalu menghela napas. Dol, kowe kan anaknya suka bercanda, tapi kok sekarang jadi serius banget begini? Bodol menyeringai lemah. Karena ini gak lucu, Bang. Suasana mendadak sunyi. Pak Ujang mengangguk pelan, lalu menepuk bahu Bodol. Ya sudah, kalau memang sudah mantap, saya akan serahkan surat ini ke atasan. Tapi ingat, Dol, dimanapun kerja, selalu ada tantangannya. Jangan sampai lo lari dari satu masalah, tapi di tempat lain malah kena yang lebih berat. Bodol mengangguk kecil. Iya, Pak. Saya ngerti, tapi kali ini saya cuma mau istirahat dulu, jauh dari hal-hal aneh. Yanto, yang biasanya selalu menimpali dengan lelukon, kali ini hanya bisa terdiam. Tapi melihat wajah Bodol yang begitu serius, ia tahu ini bukan candaan. Namun, sebagai sahabat, ia tak mau suasana menjadi terlalu muram. Ia pun meletakkan gorengan di meja kecil di samping kasur dan menepuk kepala Bodol. Ya udah, yang penting sekarang kowe madang dulu. Kiana gorengan karo rames. Biar kalaupun ketemu Mbak Kunti lagi, kowe wis siap ngajak doi balikan sambil makan gorengan bareng. Bodol tertawa kecil. Ah bang, lo ada aja. Udahlah, jangan bahas-bahas itu lagi. Pak Ujang tersenyum tipis. Nah, gitu dong. Bodol harus tetap Bodol, si bocah paling kocak. Mereka bertiga akhirnya tertawa bersama, meskipun di balik itu ada perasaan haru dan sedikit kehilangan. Karena setelah malam-malam penuh tawa, horor, dan keisengan, min kali ini adalah scroll down.